Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman arsipku? Podcast arsipku Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai tema pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Ibu sehat nih berkat doa Ibu dan seluruh komunitas kearsipan negeri ini. Selamat datang Pak di Kota Palembang. Ya, saya senang. Sepertinya Bapak bukan kali pertama Pak ya ke Palembang? Ya, sudah berkali-kali tapi sejak COVID saya agak off sebentar. Ya. Baru sekarang lagi. Alhamdulillah kita sudah berkembang lagi, ketemu lagi, dan lebih meningkatkan kecintaan kita terhadap kearsipan. Begini Pak, kalau kita ini di Kota Palembang nih Pak, ada jembatan Ampera, pasti merupakan suatu ikon yang seluruh se-Indonesia pun tahu kalau Ampera pasti ada di Kota Palembang. Nah itu dia Pak. Jembatan Ampera itu pasti ada sejarahnya, bukan seperti jembatan-jembatan yang kita ada sekarang di Kota Palembang. Kota Palembang dengan wilayah yang dikelilingi oleh sungai Pak, yang terbesar adalah Sungai Musi, namun yang paling kita masyarakat banggakan itu jembatan Ampera. Dan mengenai sejarah kearsipannya, teman-teman sekalian, Pak Taufik nih lebih mengetahui, lebih paham karena inilah pakar kita dari Arsip Nasional Republik Indonesia akan memberikan pencerahan kepada kita mengenai jembatan Ampera tersebut. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak basa-basi diundang dalam podcast teman arsipku, podcast di Dinas Arsip Sumatera Selatan Palembang. Saya hari ini yang kesekian kali datang ke sini. Tentunya ada sebuah dinamika yang saya lihat kasat mata. Di kantor ini sudah ada warna, ada kaya informasi, kaya ide-ide baru. Sehingga dulu kita kalau datang ke sebuah lembaga kearsipan sunyi senyap, hari ini tidak lagi ada di kantor arsip Dinas Arsip Palembang. Menunjukkan bahwa awareness dan komitmen pemerintah provinsi ini sudah betul-betul baik. Nah, berbicara masalah arsip hari ini tidak luput dari bagaimana kita melihat dari 3 dimensi arsip. Kalau bicara arsip itu ada masa lalu, ya, masa kini, dan mendatang, kan begitu. 3 dimensi ini menjadi frame kepada kita. Ada irisan teman-teman profesi sejarawan dianggapnya bahwa itulah dua mata sisi yang berdekatan antara arsip dengan sejarawan. Jadi 3 dimensi itulah menjadi kita melihat membedah sebuah peristiwa, kejadian-kejadian, karena arsip itu adalah definisinya adalah terminologinya adalah rekaman peristiwa dan kegiatan. Yeah. Nah, jadi kegiatan ini sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang tadi disampaikan, menarik. Ya, semua itu arsip itu adalah bagian rekaman dari semua kegiatan dan peristiwa. Kegiatan manusia ada rekamannya. Ada peristiwa manusia, ada rekamannya. Begitu juga organisasi. Organisasi ini beraneka ragam. Manusia di sini, kita ada di kantor ini manusia banyak, SDM. Tapi kita ada dalam wadah namanya organisasi. Dinas Arsip Provinsi Sumatera. Itu organisasi ada arsipnya. Bicara NKRI, bangsa yang kita cintai ini, ada arsipnya. Jadi lagi-lagi sebuah keniscayaan arsip ini tidak sekedar bahwa itu penting, tetapi menjadi sesuatu ruh dalam kehidupan menurut saya. Nah, inilah menjadi
kebahagiaan saya hari ini dalam forum podcast ini menyampaikan hal-hal seperti itu. Ekstrimnya bahwa hari ini anak milenial perlu kita kembalikan flashback kepada 3 dimensi tadi tentang kejadian-kejadian dan peristiwa terkait dengan arsip dari dirinya, arsip keluarganya, organisasi dimanapun dan bangsanya. Nah, terkait dengan peristiwa-peristiwa apapun, hal ini adalah tadi disampaikan bahwa di Palembang itu sesuatu yang hari ini saya lihat perkembangannya begitu sangat pesat, melejit ya. Nah, baik itu pembangunan maupun yang lainnya tergambar ketika bicara masalah dari perjalanan saya dari bandara ke sini itu menunjukkan suatu dinamika yang tiada henti di Palembang. Palembang itu sangat terkenalnya bahwa ke Palembang wong kito galo ya. Nah, begitu. Tidak ada, kalau dulu orang berpikir Palembang pasti kebayang premannya. Premannya. Gitu. Enggak, sekarang pokoknya wong kito galo dan empe-empenya kan begitu. Dan durennya Pak. Durennya. Jangan lupa. Nah, ada yang lebih spesifik dan istimewa ketika ke Palembang tidak nyebrang jembatan Ampera tadi, belum ke Palembang. Kan begitu. Menjembatani antara seberang ulu dan seberang ini. Nah, ya itu di situ ada Sungai Musi kan begitu. Yeah. Nah, kalau ke Palembang nggak lewat itu, belum ke Palembang katanya, kan begitu. Betul. Nah, oleh karena itu menarik. Saya lewat berkali-kali, tapi lupa ya apa sebetulnya filosofi dan ikon Palembang itu. Saya sebetulnya jembatan Ampera ini, jembatan Ampera ini luar biasa. Ketika bicara bagaimana dulu dibuat, tentunya menghubungkan dua wilayah dalam konteks masyarakat, ekonomi dan sebagainya, semua sektor. Nah, hari ini masih tegak berdiri jembatan itu. Apapun kondisinya, tegak berdiri yang cukup begitu lama. Nah, ingin mengetahui tentang jembatan ini, tidak luput dari sebuah pelaku-pelaku aktor yang masih ada maupun yang telah tiada. Kalau lebih konkretnya, dia harus dilihat dari arsip. Nah, itu dia. Nah, kalau bicara lagi-lagi kan bicara itu jembatan Ampera, ada yang cerita. Mari kita cross check ke arsip kan begitu. Nah, sehingga supaya lebih yakin, supaya lebih afdol, arsip memberikan kepastian terhadap apa yang karya-karya pendahulu kita, salah satunya jembatan Ampera. Nah, bicara aset dan ikon di secara nasional khususnya di Palembang, ya tentunya ikonnya adalah jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini orang tahunya dulu saya kalau lewat itu hanya sekedar menghubungkan, tapi tidak pernah mendalami bagaimana sih konstruksinya sampai berdirinya. Ya, sampai berdirinya, manfaat dan kegunaannya dan sebagainya. Itu tentunya tercatat dalam sebuah arsip semuanya. Nah, jadi arsip ini bagian dari mengedukasi, ya, memberikan pembelajaran, ya, pendidikan kepada siapapun masa lalu yang sudah tercipta karya-karya itu. Dan ketika orang membaca arsip tentang jembatan Ampera, dia mendapat pengetahuan, knowledge yang kedua. Nah, jadi disitulah peran arsip sesungguhnya, selain dia mengedukasi tentang hal-hal yang ada, karya-karya itu, ketika orang mendapat sebuah edukasi dan informasi, menambah pengetahuan, knowledge kan gitu. Nah, sehingga dia yakin bahwa Ampera ini layak menjadi ikonnya Palembang. Nah, oleh karena itu program arsip nasional yang digulirkan secara masif namanya Memori Kolektif Bangsa. Nah, Memori Kolektif Bangsa ini kepentingannya adalah bagaimana kita menyelamatkan arsip-arsip, gambar blueprint dan gambar semuanya terhadap perencanaan jembatan Ampera. Nah, dari situlah tergambar secara utuh dan lengkap tentang bagaimana perencanaannya, budgetingnya, dan sampai pemanfaatannya hingga hari ini. Bagaimana merawatnya. Nah, dari situlah kita harus hadirkan sebuah arsip menjadi sebuah informasi kepada masyarakat.
Jadi ketika tidak cukup itu, nah harus dilegitimasi bahwa itu jangan diakui oleh Medan. Saya contohkan sebagai contoh saya Medan atau Surabaya atau katakanlah bahkan Kalimantan itu punya kita. Tidak. Oleh karena itu arsip-arsip yang terkumpul dengan baik dan lengkap kita berikan registrasi, diusulkan menjadi memori kolektif bangsa, diberikan registrasi pengakuan melalui lembaga kearsipan programnya memori kolektif bangsa. Jadi di situ dia sudah tegas dan pasti adalah itu ikonnya Palembang. Ya, pasti sudah didukung oleh dokumen. Jelas, nah, gitu. Ketika sudah tugasnya adalah lembaga kearsipan itu ketika sudah ada, dia harus lengkap dan sudah basisnya digital dan mudah diakses oleh memori kolektif bangsa itu penyelamatan sesungguhnya. Itu kan jembatan itu adalah fisiknya. Bahwa perencanaan sampai budget dan usulannya ada arsipnya. Penyelamatan arsip inilah tujuannya memori kolektif bangsa. Terus preservasinya sampai alih media digitalisasi, hari ini eranya digital, harus digital dan bisa diakses oleh masyarakat Palembang dengan mudah, khusus Palembang dan siapapun nasional maupun internasional. Dan disitulah menjadi tadi yang saya katakan edukasi dan orang mendapatkan suatu informasi dari menambah pengetahuan knowledge-nya. Nah, layaklah menjadi ikon Palembang. Nah, hal-hal kayak seperti inilah yang kita coba memberikan saran atau harapan kepada daerah lain mengikuti Palembang ini yang sedang juga akan diproses untuk memperoleh registrasi MKB melalui Arsip Nasional. Seperti di mana itu? Seperti yang sudah ada, kalau jembatan belum ada. Jadi kemarin program MKB ini baru tergulir 1 tahun ke depan, yang lalu ke depan terus, itu sudah ada 5 di luar jembatan ya, yang kita berikan registrasi. Yang pertama adalah tentang pengungsian Pulau Galang. Nah, terus yang kedua adalah Anak Segarakan yang di Cilacap. Terus ada di Jogja, Sungai Selokan Mataram dan sebagainya. Dan itu sudah kita akui. Nah, hal-hal seperti inilah karena itu baru pilot project dari Arsip Nasional. Dan sehingga tahun ini kalau memang termasuk jembatan Ampera kita usulkan, ya sudah harus dipersiapkan arsip-arsipnya supaya nanti tinggal tim dari Dewan Pakar untuk menyetujui, memproval untuk diberikan register untuk diakui sebagai memori kolektif bangsa untuk nation nasional kita. Nah, nanti kalau itu signifikasinya tinggi, bisa kita naikkan lagi kelasnya kepada yang untuk Asia Tenggara bahkan dunia, seperti Memory of the World itu kan UNESCO kewenangannya, bukan lagi ini ada tahapan step aja. Kalau ini kan bicara untuk lokalan saja, nasional memori kolektif bangsa. Tapi kalau signifikasinya tinggi, kita atas nama Indonesia untuk bersaing dengan negara lain untuk memperoleh pengakuan UNESCO, barangkali seperti itu. Jadi kembali lagi arsip itu menjadi penting. Menjadi paradigma baru adalah arsip itu adalah sebuah knowledge, karena kita era information. Hari ini orang selalu haus bukan minum saja, haus informasi. Kita harus menyiapkan arsipnya Jembatan Ampera 24 hours siap, ready for use, diakses. Nah, dari situlah peran kita lembaga kearsipan, dan disitulah kita langsung dengan sendirinya pengakuan itu diberikan kepada Palembang terhadap arsip Jembatan Ampera ini. Begitu Pak ya. Dari apa yang sudah kita jalani sekarang ini, apa yang kita nikmati, kita mengerti, oh ini Jembatan Ampera dengan arsip dan dokumen pendukungnya. Upaya apa Pak supaya kami selaku warga Kota Palembang khususnya itu bisa meningkatkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada generasi penerus kami bahwa ini benar adalah memori kolektif bangsa dan merupakan satu ikon yang benar-benar sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Ya, lagi-lagi adalah bahwa publikasi harus tiada henti, harus digaungkan, ditumbuh kembangkan informasi tentang arsip Jembatan Ampera. Jadi ketika kemarin saya mengikuti perkembangan di bawah Jembatan Ampera, ada semacam festival kalau nggak salah ya. Kenapa kita tidak ikut memberikan kontribusi arsip Jembatan Ampera dalam diseminasi atau apa namanya kayak event-event, ada dialog di forum itu, sehingga kan saya tidak salah itu saya lihat di bawahnya jembatan itu acaranya itu ya, kalau tidak salah ya. Nah, di sampingnya lah, kurang lebih di samping. Maksud saya peran itu harus hadir kita memberikan kontribusi terhadap event-event apapun, sehingga nanti publikasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan bagaimana nanti saya lihat hanya sementara ini kan hanya foto-fotonya saja. Arsip yang lengkap itu juga harus dipamerkan, jadi orang bisa membaca dan langsung memahami. Kalau sementara ini kan baru kita lihat fisiknya ada, kadang-kadang foto-fotonya bahwa ini tahun sekian didirikan, tapi detailnya dia tidak bisa mendapatkan. Nah, hari ini menurut saya mari kita bebenah diri, mempersiapkan untuk kita hadir ke masyarakat, arsip-arsip tentang perencanaan, biayanya, kemanfaatannya, terus hari ini maintenance seperti apa. Sebetulnya ya seperti tadi saya bilang, saya sendiri ketika lewat-lewat hanya menikmat aja. Tapi ketika saya mempelajari arsipnya, ternyata arsipnya itu bukan terbuka seperti jembatan begini. Dia hidrolik naik. Kalau ada perahu naik atau kapal besar, dia naik pakai hidrolik begini. Ya, Pak. Dulu ada kan seperti jembatan yang di Kalimantan itu terbuka begini. Ya. Bertutup lagi. Ya. Tapi kalau ini naik. Luar biasa. Kalau kapal besar lewat, baru dia harus naik dia. Hari ini kan ini kan tantangan ya. Hari ini mungkin itu ada kendala teknis terhadap naik turunnya. Nah, barangkali orang-orang arsitek, orang-orang teknik ya yang ahlinya, menurut saya itu membaca arsip bisa dia memperbaiki supaya hidup kembali secara teknis, rekonstruksi kembali supaya fungsinya berfungsi betul. Nah, dari situlah peran arsip memberikan makna kepada orang-orang yang ahli konstruksi tentang mesin yang ada di hidrolik itu. Nah, jadi itu yang harus kita berikan kepada mereka supaya nanti lebih bermanfaat kembali normal. Jembatan Ampera. Jadi fungsinya bukan hanya untuk sejarah, Pak, bukan, tapi juga untuk pembangunan. Iya. Jadi untuk progres ke depan bisa saja itu bisa untuk diperbaiki karena itu merupakan ikon Palembang. Ya. Sehingga di samping itu mungkin hari ini kalau ada kapal besar mau lewat agak terhambat. Tapi kalau itu mau lewat udah bisa, kapal besar pun bisa berlalu lalang lewat sini. Ekonomi apapun namanya, pariwisata dan apanya, arsip menunjang semua aspek sektor-sektor kehidupan yang ada ini. Jadi betapa besarnya. Sangat. Jangan remeh-temeh lihat arsip, saya bilang. Orang kadang bahasa saya dengan arsip kita bisa apa-apa, tanpa arsip kita tidak bisa apa-apa. Itu teman-teman arsip podcastku ya. Demikian Pak Taufik. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat alangkah banyaknya informasi yang kami terima. Namun teman-teman pasti terasa kurang kan? Nanti tunggu kami di podcastku Arsip Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.